Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini dan bisa mendengarkan sedikit kultum dari saya, karena semua itu berkat nikmat dari Allah. Yang selanjutnya, selawat serta salam selalu kita tuturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti zaman sekarang ini. Tak lupa saya terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah berpartisipasi atau meluangkan waktunya sedikit untuk mendengarkan beberapa pesan atau beberapa kalimat kultum dari saya. Pada pagi hari ini saya akan membahas suatu kajian tentang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua terkadang lupa akan mengucapkan makna syukur itu sendiri. Teman-teman, bahwasanya kalau misalnya ada mungkin alat nominal atau mungkin suatu hal apa itu yang bisa menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena sesungguhnya kenikmatan dari pertama kita lahir sampai sekarang ini yang sudah Allah berikan kepada kita itu tidak terbatas. Dari nikmat kita masih bisa menghirup udara segar sampai pada pagi hari ini kita bisa kuliah di UAD, sekarang ini kita bisa mondok lagi di pesantren Ahmad Dahlan sekarang ini, itu karena semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, berbunyi seperti tadi: wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan rezekimu. Tapi jika engkau mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka dari itu Allah sudah berjanji, jika kita mensyukuri nikmat Allah, jika kita tidak pernah merasa kurang, merasa apa-apa itu kurang, kita insya Allah akan memberikan nikmat yang lebih untuk kita. Misalnya pada hari ini kita cuma bisa makan tempe, bisa makan tahu, tapi jika kita mensyukurinya dengan ikhlas, maka suatu saat nanti Allah akan menambahkan rezeki kita. Mungkin sekarang kita makan tempe, besok minggu depan kita bisa makan, mungkin besok kita bisa makan ayam, bisa makan pizza, mungkin yang sedikit elit lah, mungkin kayak. Tapi jika kita mengkufur nikmat Allah sudah berjanji ayat Ibrahim, jika engkau mengkufur nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Ingat kawan-kawan, api neraka itu sangatlah panas. Allah sudah berjanji kalau kita kufur, kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa insecure, Allah akan memberikan azab yang sangat besar kepada kita. Makanya itu sangat penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hikmah dari bersyukur itu apa, kawan-kawan? Yang pertama, kita selalu merasa damai. Yang kedua, kita selalu merasa nyaman. Yang ketiga, kita selalu merasa tidak pernah kurang dan hidup kita selalu tenang, kawan-kawan. Maka dari itulah sangat penting kenapa kita harus dibekali dengan rasa bersyukur, agar hidup kita itu seharinya kita tuh damai, tidak ada rasa aduh kok saya merasa kurang, aduh kok saya kayak gini, itu nggak akan tenang. Tiap hari akan ada di benak-benak pikiran kalian, sehingga kalian itu tidak merasakan kedamaian, ketenangan, serta kenyamanan. Saya mau cerita, ada sebuah kisah tentang Abu Kilabah.
Abu Kilabah itu orang kakek yang dia tuh cacat tangan, kaki, dia cacat. Dia hanya mengandalkan satu, yaitu anaknya. Pada suatu hari sang Abu Kilabah itu dia hijrah dan pada saat itu dia ada di membangun sebuah perkemahan di padang pasir. Lalu pada saat itu anaknya meminta izin kepada Abu Kilabah itu untuk bentar itu Abu Kilabah itu hijrah itu bersama anaknya, karena Abu Kilabah itu cacat ke tangan dan kakinya, maka dia digendong dengan anaknya. Dan pada suatu di padang pasir dia mendirikan sebuah tenda, dan pada saat itu anaknya izin kepada sang Abu Kilabah ini bahwasanya dia ingin mencari kayu bakar atau makanan atau minuman lah, pokoknya dia minta izin. Dan pada saat itu pula Abu Kilabah menunggu, kok anakku tidak datang, kok anakku tidak kunjung datang. Lalu ada seorang lelaki yang menemukan, seorang pemuda yang menemukan anaknya, bahwasanya anaknya itu sudah dimakan hewan buas. Dan pada saat itu pula Abu Kilabah lemas, dia lemas di dalam tenda karena memang belum ada air, belum ada makanan, dia terasa lemas. Dan akhirnya pada saat itu ada juga seorang pemuda yang menemukan, lalu dia bilang kepada Abu Kilabah bahwasanya anaknya pun meninggal karena dimakan hewan buas. Terus apa pernyataan dari Abu Kilabah? Dia tidak merasa apa-apa, tidak, tapi dia malah bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, walaupun saya cacat seperti ini, tapi Engkau telah menghadirkan kepada saya anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada saya, yang tidak malu kepada saya, sehingga saya dalam keadaan cacat seperti ini bisa diringankan kerjaan saya dengan anak saya. Dan setelah itu Abu Kilabah pun langsung menghembuskan napas terakhirnya pada saat di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya di balik semua musibah atau bencana yang diberikan kepada kita itu ada hikmah di baliknya, dan kita patut syukuri itu. Karena apa? Karena Allah itu hanya menguji kita sehingga kita bisa selalu sabar, selalu bisa beriman kepadanya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada semua rekan-rekan, kepada ustadz-ustadz, kepada asatidz yang telah memperkenankan saya untuk mengisi kultum pada pagi ini. Maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.